Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ampuh. Dalam video kali ini kita akan membahas kapan sih CPNS menerima gaji pertama, lebih jelasnya kapan ya. Dan tentunya kan sudah ada yang beredar nih prediksi-prediksi bahwa bagi SK adalah tanggal sekian, bulan sekian. Saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan membahas tentang kapan gaji pertama SK CPNS, teknisnya bagaimana. Kita akan lihat dari peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil untuk seluruh instansi ya, KL, kementerian ataupun lembaga yang membuka lowongan CPNS. Sahabat semuanya, kita langsung saja ya. Saya sudah beberapa video sudah membahas tentang berapa sih gaji-gaji dan tunjangan untuk CPNS wabil khusus di Kementerian Agama ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana teknisnya untuk penggajian CPNS. Kalau kita lihat peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ini di halaman 30 di poin 10 gaji calon PNS yaitu ada beberapa poin ya. Pertama, hak atas gaji bagi calon PNS sebesar 80% dari gaji pokok PNS berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat ini ya. Karena tahun 2024 itu mengalami kenaikan gaji pokok untuk PNS. Kemudian, gaji calon PNS dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT, Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Kita mulai tugas juga berdasarkan SPMT. Dalam beberapa video sebelumnya, saya sudah membahas banyak terkait masalah kapan kita tugas ya. Kemudian, tanggal berlakunya SPMT ditetapkan paling lambat 1 bulan sejak berlakunya keputusan pengangkatan calon PNS. Kemarin kita sudah memprediksi NIP kita, kalau yang P3K itu bulannya Maret ya TMT-nya, kalau yang CPNS kemarin kita sempat memprediksi itu yang CPNS keluarnya bulan April TMT SK CPNS-nya dan dicek-cek NIP-nya ternyata memang April. Berarti kalau 1 bulan setelah SK CPNS berarti kemungkinan terbesar prediksi SPMT-nya adalah 1 Juni ya, atau di bulan Juni. Kan April, Mei, Juni. Di sini kan paling lambat 1 bulan sejak berlaku keputusan pengangkatan CPNS. Kemudian, pejabat pembuat daftar gaji mengajukan usul pembayaran gaji calon PNS bersangkutan paling lambat 2 bulan sejak dibuatkan SPMT. Nah, dalam kalimat di aturan Kepala BKN nomor 14 tahun 2018 ini tidak ada terinci ya, tereksplisit seperti aturan yang ada pada P3K ya. Dalam video kemarin kita sudah bahas tentang penggajian prediksi P3K tahap 1. Nah, kalau kita ingin memantapkan nih, apakah kalau kita SPMT-nya 1 Juni misalkan, maka gajinya akan dibayar bulan Juni, atau kalau kita SPMT-nya misalkan 10 Juni, apakah kita digaji mulai bulan Juni atau tidak? Kan seperti itu. Karena subscriber ada yang bertanya terkait misalkan kalau kita bagi SK tanggal 5 Juni, kemudian SPMT-nya tanggal 10 Juni, lalu bagaimana gaji kita? Apakah bulan Juni dibayarkan atau kita dibayarkan hanya bulan berikutnya? Nah, dalam aturan BKN nomor 14 tahun 2018 ini tidak rinci ya sahabat. Maka saya mencari aturan peraturan kepala BKN nomor 9 tahun 2012. Dalam peraturan ini, untuk pembayaran gaji CPNS ini dinyatakan kalimatnya lebih rinci ya sahabat semuanya. Di sini, di poin kedua, kita langsung ke poin kedua, huruf H ini ya sahabat, bahwa pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1
gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan atau bulan berjalan. Ya, dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga. Nah, kalau kita tafsirkan poin kedua ini, maka kalau SK, SPMT, TMT-nya atau tanggal SPMT-nya itu tanggal 1, baik hari tanggal 1 itu libur atau tidak, maka di situ kita sudah harus atau sudah bisa dibayarkan gajinya pada bulan tersebut. Ya, misalkan kita prediksinya betul nih, TMT kita adalah TMT SPMT-nya tanggal 1 Juni ya tahun 2025. Maka bulan Juni itu kita sudah dibayar atau bisa diajukan untuk pencairan gaji pertama kita ya. Untuk yang tanggal satunya hari libur, karena tanggal 1 Juni itu adalah hari Minggu, maka kan kita masuknya di hari berikutnya. Nah, di situ kita juga masih layak atau masih bisa untuk menerima gaji pertama di bulan Juni tersebut. Ya, sahabat semuanya. Kemudian, kalau pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2, apabila tanggal 1 bukan hari libur, dan seterusnya ya, tanggal 2, 3, 4, dan seterusnya, dan tanggal satunya itu bukan hari libur, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas. Artinya begini, kalau sahabat nanti dapat SPMT, kemudian tanggal mulai tugas di SPMT-nya adalah tanggal 5 atau tanggal 10 atau tanggal berikutnya, dan ternyata di bulan tersebut bukan hari libur atau tanggal satunya bukan tanggal merah, maka sahabat akan digajinya mulai bulan berikutnya. Tapi kalau tanggal satunya itu tanggal merah atau hari libur, kemudian TNT-nya sahabat bukan di tanggal 1, itu kemungkinan terbesar kita kembali ke poin 2 ini. Artinya bulan tersebut pun sahabat bisa mendapatkan gaji pertama ya. Karena di sini disebutkan dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, libur hari Minggu, libur hari nasional, peringatan hari-hari besar, itu maka gajinya bisa dibayarkan di bulan tersebut. Nah, poin ketiganya kan kalau misalkan dimulai pada tanggal 2 dan seterusnya, tapi tanggal satunya bukan hari libur, maka sahabat nanti gajinya dibayarkan bulan berikutnya. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan pencerahan untuk para subscriber yang setia dan berkomentar di konten-konten saya. Itu ya, jadi jawabannya semoga memberi pencerahan. Jadi mau kita nanti bagi SPMT itu di tanggal berapapun, kalau tanggal satunya itu adalah hari libur, berarti kita masih bisa dibayarkan di bulan tersebut. Tapi kalau ternyata tanggal satunya bukan hari libur, maka kita akan dibayarkan di bulan berikutnya kalau TMT SPMT-nya tanggal 2 dan seterusnya. Demikian sahabat semuanya, semoga video ini bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kalau sahabat masih belum punya atribut tentang ke-ASN-an, silakan link produknya saya sematkan di deskripsi video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.